Pramalo dan saya Maria Valentin Lakinima. Pada kesempatan ini kami sedang berada di lingkungan SMA Katolik Fraterandau, tepatnya di depan Asrama Katolik Fraterandau. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di sini sedang melakukan kegiatan pelatihan calon pelaksana harian. Jadi kalian bisa lihat. Lihat deh, kayaknya seru-seru banget. Tapi kayaknya kurang afdol kalau tim Andara tidak kepoin nih. Baik itu kepoin pembinanya, ataupun kepoin para senior dan juga calon pelaksana. Untuk itu, simak lanjutnya di video kali ini. Hai Sobat Andara, saat ini saya akan mewawancarai guru pembimbing Pramuka SMA Katolik Fraterandau. Mari kita saksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Terima kasih sebelumnya Pak sudah bisa menyempatkan waktu untuk bertemu bersama tim liputan Andara. Jadi hari ini karena Pak itu selaku guru pembimbing pelaksana harian atau pramuka di SMA Katolik Fraterandau, kami ingin meminta sedikit waktu untuk bertanya beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama, apakah dalam kegiatan pelatihan calon pelaksana harian ada pembentukan karakter dalam diri siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini, dan nilai karakter apa saja kira-kira yang sudah ditanamkan di dalam kegiatan ini? Ya, ada nilai karakternya. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan antara lain yaitu nilai religius, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, kepemimpinan, cinta alam, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan cinta damai. Baik Pak, terus pertanyaan yang kedua, persiapan apa saja kira-kira yang sudah dijalankan dalam menunjang terlaksananya kegiatan ini? Lalu apakah ada kendala dalam perencanaannya? Yang dipersiapkan antara lain yaitu latihan mingguan. Dalam latihan mingguan ini, para pelaksana harian dilatih untuk mencapai syarat kecakapan umum yang meliputi yang pertama yaitu area pengembangan spiritual, yaitu area pengembangan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, di mana adik-adik pelaksana harian dilatih dan dibimbing untuk bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, saling menghormati sesama yang berbeda agama, selalu bersyukur dan selalu menyayangi segala makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, area pengembangan emosional, yaitu area pengembangan yang berkaitan dengan perasaan dan bagaimana cara kita mengelola emosi itu sendiri. Pada area pengembangan ini, adik-adik pelaksana harian dilatih untuk saling menghargai perasaan orang lain dan untuk bisa mengendalikan emosi yang berada di lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang berikut, area pengembangan sosial, yaitu area pengembangan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, di mana adik-adik pelaksana harian dilatih dan dibimbing untuk bisa melaksanakan norma-norma yang berada di dalam masyarakat, serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kerukunan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu area pengembangan intelektual, di mana area yang berkaitan dengan pola pikir, berinovasi, dan mengelola informasi itu sendiri. Di sini adik-adik pelaksana harian dilatih dan dibimbing agar bisa menggunakan pola pikir itu dalam segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu area pengembangan fisik, yaitu area perkembangan yang berkaitan dengan organ tubuh, dengan bagaimana caranya supaya bisa hidup sehat dan kuat. Di sini adik-adik dilatih untuk bagaimana cara untuk pola hidup sehat agar dapat menjaga organ tubuhnya menjadi sehat dan kuat, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat, kemudian mandi sesuai dengan yang berlaku 1 hari 3 kali, kemudian istirahat yang teratur, serta berolahraga. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini yaitu di mana adik-adik pelaksana harian itu mungkin ada beberapa orang yang
dalam mengikuti kegiatan ini belum bersungguh-sungguh. Untuk itu saya sebagai pembina pramuka memberikan bimbingan khusus kepada mereka agar lebih giat dan tekun lagi dalam menjalankan peran mereka sebagai pelaksana harian, sehingga dari kegiatan-kegiatan mereka ini dapat mereka aplikasikan khususnya kepada adik-adik penegak baik kelas 10 maupun kelas 11. Baik Pak, ini merupakan pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan dengan hadirnya kegiatan pelatihan untuk calon pelaksana harian tingkat SMA Katolik Frater Randau itu seperti apa? Yang saya harapkan dari latihan untuk ini pelaksana harian ini yaitu untuk menjadi pribadi yang berkarakter, yang mana pribadi yang berkarakter itu dapat mereka aplikasikan baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Baik Pak, terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami sudah berada di penghujung acara. Kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Kembali lagi bersama saya di Liputan Andara. Pada kesempatan ini kami juga akan mewawancara salah satu pelaksana harian senior yang cukup terkenal di SMA Katolik Frater Randau sebagai narasumber dalam liputan kali ini. Siapa dia? Mari kita sambut Kak Tino Mahfud. Halo Kak Tino, Halo. apa kabar? Baik. Ya. Ya. Sehat? Siap. Siap untuk diwawancara? Siap. Oke. Jadi Kak Tino, ini nih ada 3 pertanyaan dari teman-teman Andara untuk Kak Tino sebagai kakak pelaksana harian senior. Bisa jawab? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, siap. Jadi yang pertama, adakah kesulitan atau tantangan yang dihadapi kakak seorang pelaksana harian senior dalam pengalaman mengikuti latihan pada kesempatan kali ini? Ada kesulitannya. Jadi tadi waktu melakukan pelatihan dan adik-adik itu banyak yang belum paham. Jadi kami kakak-kakak yang sudah senior harus mengajari mereka satu persatu dari awal sampai akhir sampai mereka benar-benar mengetahui. Jadi cukup rumit juga ya, karena harus dari nol ya kan? Karena masih awal, karena Iya. mereka masih baru. Iya, itu tadi. Yang kedua, pesan dan kesan dari kakak untuk adik-adik yang mengikuti kegiatan pelatihan pada kesempatan ini. Pesannya itu supaya mereka lebih giat lagi untuk mengikuti latihan agar mereka bisa membantu melancarkan kegiatan hacking yang akan kegiatan Hacking. Oh, jadi sekolah kita punya hacking dan Iya. mereka itu dipersiapkan untuk membantu Oke, karena sip. Karena karena kekurangan anggota. Jadi kakak kelas kan sudah tamat, jadi kami harus merekrut anggota baru lagi gitu. selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan oleh kakak sebagai pelaksana harian senior agar para peserta itu tidak bosan dan jenuh? Caranya itu kami membangun relasi dengan mereka. Jadi kami mulai bertukar pikiran, lebih mendekatkan diri kami yang senior dan mereka yang junior, anak-anak baru, istilahnya kita bilang gitu. Dari itu saat latihan juga kami tidak terlalu menekankan mereka supaya mereka lebih cepat paham, lebih kami dipaksa, tapi kami di situ lebih mengerti dari mereka. Jadi biar pelan-pelan, lambat, yang penting mereka bisa mengetahuinya, memahaminya, dan semuanya itu bisa terjadi. Maksudnya supaya mereka relax dulu ya, Relax nanti dulu, kan ya. baru habis itu kakak-kakak mereka bisa bantu Iya. gitu. Oke, terima kasih Kak Tino untuk waktunya. Ya. Jadi itu wawancara saya bersama kakak pelaksana harian senior. Hai Sobat Andara, masih bersama saya. Oke, di sini saya sedang bersama bakal calon pelaksana harian SMA Katolik Frater Randau. Oke, dengan siapa di sini?
Perkenalkan, nama saya Agnes Virginia Beka, biasa disapa Agnes, dan saya di sini menjadi calon pelaksana harian. Oke, apa kabar Agnes? Terima kasih Agnes atas waktu dan kesempatan untuk bisa kami wawancarai kamu sebagai narasumber di dalam Andara. Oke. Agnes, apakah kamu bersedia untuk kami wawancarai di sini dengan beberapa pertanyaan mengenai pelaksana harian? Saya bersedia. Oke, saya lanjut saja ke dalam pertanyaan saya. Oke Agnes, motivasi apa sehingga bisa masuk dan mau mengikuti pelatihan menjadi seorang pelaksana harian pramuka? Saya itu karena dari SD sampai sering ikut pramuka, jadi saya sangat seperti tergerak tuh untuk mengikuti pramuka karena hobi saya memang di pramuka. Terus menurut Agnes, seberapa pentingkah pelatihan pelaksanaan harian ini bagi Agnes dan bagi pelaksanaan harian lainnya? Kalau untuk saya itu, saya kan orangnya seperti belum terlalu percaya diri, masih belum pede, jadi saya masuk pelaksana harian untuk melatih saya punya mental, saya punya kedisiplinan supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau untuk yang lain itu sama seperti saya. Oke, maksudnya seperti melatih jiwa-jiwa kepemimpinan seperti begitu. Oke. Dan menurut Agnes, apakah Agnes itu layak menjadi seorang pelaksana harian pramuka SMA Katolik Pelati Randau? Menurut saya layak karena saya yakin saya bisa memimpin dengan baik ke depannya. Oke. Terima kasih Agnes atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai Anda. Semangat untuk melakukan pelatihan pelaksanaan harian. Itu dia liputan Andara hari ini untuk kegiatan pelatihan pelaksana harian SMA Katolik Pelati Randau. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Andara di andara.sch. Dah.